Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar. Perkenalkan, aku adalah Ilham Hadi, kreator channel ini. Untuk yang belum tahu, aku adalah podcaster di Dengarkan Saja Podcast. Dan salah satu kontenku adalah membacakan novel. Cuma karena satu dan lain hal, podcastku di take down atau dihapus. Jadi aku membuat podcast baru deh. Nah, pembacaan novel Pulang ini merupakan rekaman lama dari Juli 2020. Cuma karena sayang dibuang dan beberapa teman dengar yang sudah mengikutiku dari lama menyarankan untuk aku terus membaca novel, jadi ku upload lagi deh di YouTube. Oleh karena itu, bagi teman dengar yang ingin tahu cerita novel ini tapi tidak ada kesempatan untuk membaca, silahkan duduk dengan tenang, rebahan atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar, dan dengarkan saja. Pulang. Bab 1. Si Babi Hutan. Aku tidak takut. Jika setiap manusia dikenali dengan 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan, aku hanya memiliki 4 emosi. Aku tidak punya rasa takut. Kalian kira itu omong kosong? Gurauan? Tidak. Lihatlah wajahku. Lihat bola mataku. Kalian tidak akan menemukan walau semili rasa takut itu. Malam itu, di tengah hujan lebat, di dasar rimba Sumatera yang berselimut lumut nan gelap, sesosok monster mengerikan telah mengambil rasa takutku. Tatapan matanya yang merah, dengus nafasnya yang memburu, taringnya yang kemilau saat ditimpa cahaya petir telah membelah dadaku, mengeluarkan rasa gentar. Sejak saat itu 20 tahun berlalu, aku tidak mengenal lagi definisi rasa takut. Akan kuceritakan semuanya agar kalian mengerti. Inilah hidupku. Dan aku tidak peduli apapun penilaian kalian. Toh aku hidup bukan untuk membahagiakan orang lain, apalagi menghabiskan waktu mendengar komentar orang lain. Kisah ini dimulai 20 tahun silam. Usiaku 15. Sejak pagi, kampung tanah kelahiranku ramai. 2 bulan lagi ladang padi tadah hujan akan panen. Pucuk padi menghijau terlihat di lereng-lereng bukit. Hutan lebat menghadang di atasnya berselimutkan kabut. Dedaunan masih basah. Embun menghias tepi-tepinya. Udara terasa dingin. Uap keluar setiap kali menghembuskan nafas. 3 mobil dengan roda berkemu lumpur merapat di depan rumah bapak. Hanya mobil tertentu yang bisa melewati jalanan terjal Bukit Barisan lepas hujan deras tadi malam. 12 orang lompat dari mobil-mobil itu. Mereka memakai sepatu bot, celana tebal, jaket, topi, terlihat gagah. Serta yang paling menyita perhatianku, mereka membawa senapan. Itu bukan kecepek, senapan api rakitan kampung yang pernah kulihat. Mereka membawa senjata api milik pasukan militer. Otakku langsung berpikir, jangan-jangan di ransel mereka juga ada bertampuk granat. Tapi itu berlebihan. Aku mengusap wajah yang terkena jaring laba-laba. Demi melihat mobil-mobil itu, bapakku beringsut turun dari anak tangga. Berpegangan, menyeret kakinya yang lumpuh satu. Tertawa lebar mendekati rombongan. Aku jarang melihat bapakku yang sakit-sakitan tertawa selepas itu. Biasanya dia lebih banyak mengomel, marah-marah. Salah satu dari rombongan itu mendekat. Sepertinya pimpinan mereka juga ikut tertawa lebar.
Mereka berpelukan, menepuk bahu, seperti sahabat lama. "Syahdan, lama sekali kita tidak bertemu." Orang itu dengan mata sipit berseru. Usianya kutilik sebaya dengan bapakku, berkisar 50. Tubuhnya pendek, gempal, hanya sepundak bapakku. Bapak terkekeh balas menepuk punggung. "Bagaimana perjalanan kalian, Tauke muda?" "Buruk, Syahdan. Tadi malam kami hampir tersesat. Satu mobilku juga hampir terguling di telan lembah gelap. Satu lagi pecah bannya, masih tertinggal di belakang. Semoga bisa di sini sebelum petang atau rencana kami jadi tertunda. Mobil itu membawa 3 ekor anjing pemburu." "Astaga, bagaimana ceritanya kau bisa tinggal di sini, Syahdan? Jauh dari manapun. Seperti di ujung bumi, susah sekali kami menemukannya. Dan menjadi petani? Sejak kapan orang yang hanya mengenal berkelahi bisa menanam padi, ha? Kau pukul padinya." "Panjang ceritanya, Tauke muda." Bapak tertawa lagi, menggenggam lebih kokoh tongkatnya. "Kalian naiklah ke atas. Istriku sudah menyiapkan kopi dan juadah. Kita bisa bicara sambil sarapan. Tentu lapar perut setelah diombang-ambing jalanan berliku." Orang bermata sipit itu mengangguk, berseru memerintah rombongannya. Aku berdiri di dekat anak tangga, mendengar percakapan. Beberapa warga kampung lain juga ikut menonton keramaian. Mereka berdiri di halaman rumah bapakku, tertarik menatap mobil jeep dengan roda-roda besar. Jarang sekali mobil masuk kampung kami. Aku tahu siapa rombongan ini. Aku sudah diberitahu bapak sejak sebulan yang lalu. Akan ada pemburu dari kota yang datang. Mereka akan berburu babi hutan. Kampung kami ini sebenarnya tidaklah seperti desa yang kalian kenal. Kami menyebutnya talang. Hanya ada 2 atau 30 rumah panggung dari kayu, letaknya berjauhan dipisahkan kebun atau halaman. Jika hendak memanggil tetangga, kalian bisa membuka jendela lantas berteriak sekencang mungkin. Itulah kenapa intonasi orang pedalaman Sumatera terdengar kasar. Tahun ini, babi hutan menyulitkan kami. Mereka banyak sekali dan menyerbu ladang. Jika tidak diatasi, ladang padi yang susah payah dirawat bisa rusak binasa. Meski tiap malam ladang padi dijaga, dipasangi kaleng pengusir, juga dilingkari pagar kokoh, hasilnya percuma. Babi-babi itu selalu punya cara masuk, dan mereka tidak takut suara kaleng. Jumlah mereka puluhan atau mungkin ratusan. Tetua kampung sudah menyerah, tapi bapak tidak. Dia bilang akan meminta bantuan pemburu dari kota. Apakah kita harus membayar mereka, Syahdan? Tetua kampung bertanya cemas. Bapak menggeleng dalam pertemuan sebulan lalu. Tidak sepeser pun, Bang. Mereka suka berburu babi. Itu hobi orang kota. Mungkin beberapa babi akan dibawa oleh mereka untuk dimakan. Hanya itu bayarannya. Aku yang juga ikut pertemuan langsung bisa menyimpulkan. Itulah pasti orang-orang yang boleh makan babi. Karena mamaku di rumah bilang berkali-kali, babi haram dimakan. Bujang! Bapakku berseru dari atas. Sudah naik teras rumah panggung. Kau bantu mama kau menyiapkan makanan. Jangan hanya berdiri tak guna di bawah sana. Aku mengangguk. Segera menaiki tangga. 15 menit, 12 pemburu itu sudah duduk di atas hamparan tikar. Senjata api mereka diletakkan berbaris di balai bambu. Juga ransel, senter besar, tali, jaring, dan peralatan lain. Aku segera tahu, menilik gerakan cekatan, mereka pastilah pemburu berpengalaman. Yang aku tidak menduganya adalah bapakku ternyata kenal dekat dengan pimpinan rombongan ini. Mereka duduk berdekatan di sudut tikar, bercakap seperti sahabat lama tak bersua. Kemari kau bujang, bapakku berseru. Aku yang sedang mengangkat ceret berisi kopi panas menoleh. Ayo. Bapakku melotot tidak sabaran.
Aku bergegas melangkah ke sudut tikar. Ini anakku Tauke muda. Bapak menunjukku. Usianya 15, namanya Bujang. Ah, kau tidak bilang dalam suratmu kalau kau punya anak laki-laki, Syahdan. Orang bermata sipit itu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tubuhnya gagah besar seperti bapaknya. Sudah seperti pemuda dewasa. Matanya hitam tajam. Aku suka dia. Kelas berapa kau sekarang? Bapakku menggeleng tertawa. Tidak sekolah. Seperti bapaknya. Orang bermata sipit masih menatapku. Kemari. Kemari Bujang lebih dekat. Aku melangkah lagi, duduk dengan lutut di tikar. Apa kau pandai berburu babi hutan seperti bapakmu? Jangan harap. Bapak terkekeh memotong jawaban. Dia bahkan tidak pernah masuk hutan sendirian. Mamanya sangat pencemas. Semua serba dilarang. Takut sekali anaknya terluka. Mentang-mentang anak satu-satunya. Orang bermata sipit mengangguk-ngangguk takjim. Kau mau ikut berburu nanti petang? Aku mengangguk dengan cepat. Bahkan sebelum melihat ekspresi wajah bapakku yang duduk di sebelah. Bagus sekali. Mari kita lihat seberapa hebat kau di dalam sana. Bapak kau ini dulu adalah pemburu yang hebat. Berikan senapan padanya, dia akan menjatuhkan satu persatu babi. Itu percakapan yang terlalu cepat. Bahkan sebelum aku menyadarinya, aku telah memperoleh tiket emas yang selama ini aku idamkan. Setengah jam kemudian di rumah panggung, Mama tidak senang. Wajahnya yang berkeringat karena sedang memasak gulai nampak masam. Tapi Bapak meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Mereka bicara khusus tentang izin berburu untukku. Tidak perlu ditakutkan, Mida. Anakmu hanya ikut berburu. Ada 12 pemburu bersamanya. Juga beberapa pemuda kampung. Mereka membawa senter besar, senjata api. Paling anakmu hanya tergores duri. Atau kakinya digigit lintah. Mama melengos menatap Wali berasap. Ayolah Mida. Tauke muda memintanya sendiri. Dan harus berapa kali aku bilang, kita tidak bisa menolak permintaannya. Aku berhutang segalanya. Mama hanya diam menyeka pelipis. Tapi sepertinya dia bisa memahaminya. Mengalah. Hal yang jarang sekali dia berikan jika menyangkut diriku. Jangan buat aku malu, Bujang. Bapak menatapku tajam. Kemudian melangkah ke depan. Kembali bergabung dengan rombongan dari kota. Aku mengangguk. Aku tahu maksud tatapan Bapak. Mama mencengkram tanganku berbisik lembut. Mama izinkanmu pergi, tapi berjanjilah kau hanya menonton di hutan sana, nah. Kau tidak akan melakukan apapun, hanya menonton yang lain berburu. Aku mengangguk. Aku juga tahu maksud tatapan Mama. Jangan lakukan hal bodoh di rimba sana. Kau dengar, Bujang? Mama memastikan. Aku sekali lagi mengangguk. Siang hari, selepas matahari tergelincir di titik puncaknya, mobil keempat akhirnya tiba di halaman rumah. Penumpangnya hanya 2 orang, sisanya 3 ekor anjing pemburu diturunkan. Anjing-anjing berbadan besar itu menyalak galak, membuat ramai halaman. Beberapa pemburu berusaha menahan rantai yang terikat di leher anjing. Berusaha menenangkannya, seperti anjing-anjing ini bersemangat, seolah bisa merasakan babi-babi di dekat mereka. Beberapa pemuda kampung juga telah tiba. Ada 8 orang. 4 diantaranya datang dari talang lain yang jaraknya belasan kilometer. Ladang mereka juga terganggu oleh hama babi hutan. Mereka menawarkan diri membantu. Semua orang makan siang di hamparan tikar teras rumah panggung. Mama mengeluarkan masakan yang dia siapkan sejak kemarin. Juga tetangga, mereka ikut membawakan makanan. Rumah Bapak semakin ramai. Lepas makan, mereka bersiap-siap untuk terakhir kalinya. Mengenakan ransel,
memeriksa perlengkapan, menyambar senapan, dan persis pukul 3 sore, para pemburu siap berangkat. Aku memegang kokoh tombak yang dipinjamkan Bapak. Tombak itu terbuat dari kayu trem besi, dengan ujung logam tajam. Kakiku tidak mengenakan alas apapun, tidak punya. Lagi pula, anak kampung lebih suka masuk hutan dengan telanjang kaki. Jaga anakku, Tauke Muda. Atau mamanya akan marah melihatnya pulang terluka walau sesenti. Bapak menepuk bahu orang bermata sipit. Orang itu menggeleng. Kau keliru, Sahdan. Dialah yang akan menjagaku. Seperti yang pernah aku lakukan untuk ayahku dulu. Bapak tersenyum, mengangguk. Aku berdiri di belakang, mendengarkan. Setelah sejenak basa-basi, kami akhirnya berangkat. Mama berdiri di atas anak tangga, bersama ibu-ibu lain menatapku penuh rasa cemas. Aku melangkah mantap, mengikuti rombongan. Mulai mendaki lereng, melewati jalanan setapak, menuju jantung rimba Sumatera. Anjing pemburu kembali menyalak bersahutan setelah kami berjalan setengah jam masuk hutan. Penciuman mereka yang tajam langsung tahu di mana babi-babi itu berada. Rombongan dipecah 3 sesuai jumlah anjing. Aku ikut orang bermata sipit, teman lama Bapak, bersama 2 pemburu bersenjata api dan 3 pemuda kampung. Ini mengasyikkan sekali, atmosfer perburuan segera terasa. Langit-langit rimba Sumatera terasa lembab. Kami berlarian mengikuti gerakan anjing, menyibak semak, melompati sungai kecil, batang kayu melintang, meniti tubir lembah, mendaki, meluncur. Kemanapun anjing itu berlari, kami ikut berlari di belakangnya. Bapakku bergurau saat aku tidak pernah sendirian masuk ke hutan. Aku mengenal hutan ini. Kadang sendirian, kadang bersama anak-anak talang lainnya. Tubuhku melesat lincah, tidak kalah dengan pemburu lain. 15 menit sejak rombongan berpisah menjadi 3, anjing kami mulai menyalak berbeda. Tanda dia telah menemukan mangsa. Benar saja, 1 menit kemudian, 2 ekor babi terlihat di atas lereng. Masih 40 meter lagi dari kami. Babi-babi itu menguik, menyadari bahaya mengancam. Segera lari lintang tukang. 2 orang bergerak ke kanan, sisanya ikut denganku ke kiri. Orang bermata sipit menyuruh 2 pemburu dan 3 pemuda talang berpencar. Kepung babi-babi itu, jangan biarkan lolos. Kami segera mengejar. Mendaki lereng bukit. 5 menit dengan nafas tersengal kami berhasil membuat babi itu tersudut. Suara senapan meletus, susul menyusul. 2 babi itu akhirnya terkapar di lantai hutan. Darah merah membuat basah dedaunan kering. Kami beranjak mendekat, menatap 2 ekor babi itu. Tidak besar, paling seberat 80 kg. Selamat bujang, ini babi perburuan pertama kita. Tauke Muda menepuk pundakku. Aku mengangguk. Kita bergerak lagi. Tauke Muda berseru ke pemburu dan pemuda talang. Hanya sebentar kami memeriksa, lantas meninggalkan begitu saja 2 babi itu. Segera mencari buruan berikutnya. Anjing menyalak tidak sabaran. Rantainya kembali dilepas. Kaki-kakinya melesat berlarian di antara rapatnya pepohonan. Waktu berjalan cepat tidak terasa. 2 jam berburu. Sudah 16 babi terkapar. 15 diantaranya ditembak mati. 1 lainnya terkena tombak pemuda talang. Kami terus bergerak. Efisien dan tidak ampun. Babi-babi ini tidak punya kesempatan untuk menghindar, apalagi melawan. Pemburu ini menghabisi apapun babi yang terlihat, termasuk yang masih kecil, menguik tidak berdaya. Menjelang petang, hujan turun. Rombongan berhenti. Pemburu membuka ranselnya. Kau kenakan jaket hujan ini, bujang? Tauke Muda melemparkan jaket gelap. Aku mengangguk. Kau sepertinya pendiam sekali, bujang. Tidak pernah kulihat kau bicara sejak tadi. Bahkan tersenyum pun tidak. Tauke Muda menatapku. Aku tidak berkomentar, mengenakan jaket hujan. Kami segera melanjutkan perburuan. 4 babi hutan berikutnya menyusul terkapar. Ukurannya semakin besar. Matahari akhirnya terbenam di kaki langit sana.
Hutan gelap. Para pemburu mengeluarkan senter, memasangnya di kepala. Cahaya menyambar ke sana kemari di antara pepohonan. Hujan turun semakin deras. Meski dengan jaket hujan sekalipun, aku tetap basah kuyup. Aku tidak tahu apa kabar dua rombongan lain. Mungkin mereka juga sudah menembak banyak babi. Kami terus bergerak masuk ke dalam rimba. Pohon semakin besar dan tinggi. Lumut menumpuk, pakis dan partu berukuran raksasa membuat gerakan terhambat. Aku tidak tahu hingga kapan perburuan ini akan berakhir. Kami sempat istirahat sekitar pukul 7 malam, menghabiskan makanan yang dibawa. Tauke muda melemparkan sebungkus roti. Aku belum pernah melihatnya. Juga minuman kaleng. Pastilah makanan dari kota. Kami duduk berteduh di bawah pohon dengan daun sebesar nampan. Apakah bapak kau pernah cerita tentangku, Bujang? Tauke muda bertanya. Aku menggeleng, mengunyah rotiku. Aku tidak tahu diuntung Syahdan itu. Tauke muda menyeringai. Aku pernah menyelamatkannya. Dia berhutang nyawa. Dan sebagai balasannya, bahkan ke anaknya sendiri dia tidak pernah bercerita tentang aku, saudara angkatnya. Aku diam. Saudara angkat? Aku baru tahu bapak punya saudara angkat. Iya, kami saudara angkat. Aku tidak bergurau. Tauke muda tertawa. Tapi apa yang kulakukan untuk bapakmu tidak seberapa, Bujang. Karena apa yang bapak kau lakukan untukku jauh lebih besar. Dia menyelamatkan keluargaku berkali-kali. Dia sangat diandalkan Tauke besar ayahku. Tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas jika diberikan kepada Syahdan, anak buah kesayangannya. Orang tua itu meneteskan air mata saat bapak kau memutuskan berhenti 15 tahun lalu. Aku mendengar cerita dengan air hujan menerpa wajah. Pemburu lain sibuk bicara atau memeriksa senjata api. Tidak memperhatikan percakapan kami. Itu yang sangat sulit. Tidak ada yang pernah diizinkan pergi dari keluarga. Hanya ada satu pilihan. Jika kau ingin keluar, mati. Tapi bapak kau pengecualian. Dia diizinkan pergi oleh Tauke besar untuk memulai hidup baru. Bertahun-tahun kami tidak mendengar kabarnya. Bahkan saat Tauke besar meninggal, bapak kau tidak kelihatan batang hidungnya. Sungguh terlalu Syahdan tidak melayat. Hingga sebulan lalu sepucuk surat tiba. Tidak percaya aku membacanya. Aku mendengar cerita tanpa menyela. Petir menyambar membuat terang sekitar. Baiklah, makanan kita sudah habis. Cerita lama ini harus dihentikan, Bujang. Saatnya kembali berburu. Masih 4 jam lagi sebelum tengah malam. Saat kita kembali ke perkampungan. Ayo. Tauke muda berdiri, menepuk-nepuk tangannya. Aku mengeluh kecewa. Aku ingin mendengar lebih banyak lagi, tapi istirahat kami sudah selesai. Tauke berseru kepada salah satu pemburunya, meminta senjata api miliknya. 3 pemuda talang juga berdiri meraih tombak. Rantai anjing pemburu kembali dilepas. Anjing-anjing itu segera menyalak kencang, menerobos hujan deras dan rimba gelap. Aku meraih tombakku, menyusul berlari dari belakang. Aku tidak pernah tahu cerita tentang masa muda bapak. Misteri. Hanya pernah 1 atau 2 kali mama yang bercerita sambil tersenyum, mengenang masa lalu mereka. Menurut kisah mama, mereka berdua teman satu kampung. Bukan kampung ini, melainkan ratusan kilometer sana. Lebih ramai, tepatnya ibu kota kecamatan. Mereka saling suka sejak remaja. Sayang, saat usia bapak dan mama 20 tahun, rencana mereka ditolak mentah-mentah keluarga mama. Cinta mereka kandas. Bapak pergi, menghilang bagai ditelan bumi. Setahun kemudian, mama menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya. Tapi jodoh adalah jodoh. 15 tahun berlalu. Saat usia bapak sudah 30-an, dia tiba-tiba kembali ke kampung. Mama juga sudah bercerai. Pernikahannya tidak bertahan lama. Setelah bertemu kembali, mereka mengambil keputusan berani. Menikah. Mama terusir dari keluarganya. Bapak mengajaknya pindah ke talang ini, menjadi petani. Waktu itu, satu kaki bapak sudah lumpuh.
Dia mengenakan tongkat. Tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan bapak selama menghilang. Mungkin hanya mama yang tahu. Seluruh masa lalu itu ditutup. Mereka memulai kehidupan baru. Kemudian aku lahir. Mereka berdua hidup dengan segala keterbatasan. Mama telaten membantu mengurus ladang. Juga merawat bapak yang sering sakit-sakitan. Hanya itu saja yang aku tahu. Anjing di depan berhenti berlari. Entah apa pasalnya. Rombongan pemburu tertahan, saling toleh. Ada apa? Toke muda mengangkat tangan, menyuruh yang lain bergerak lebih lambat. Ada sesuatu di depan sana yang membuat anjing berubah. Kami sudah masuk dalam sekali ke rimba bukit barisan, mengejar babi-babi hingga ke sarang utamanya. Ini hutan paling lebat, pasti ada sesuatu di depan sana. Aku bergerak di belakang rombongan. Sejak tadi aku hanya menonton. Aku ingin sekali menombak babi-babi itu, tapi mama sudah berpesan. Anjing pemburu akhirnya berhenti, menatap ke depan, menyalak pelan. Kami sudah dekat. Di depan sana, akhirnya terlihat apa yang membuat anjing kami gentar. 4 ekor babi hutan jantan keluar dari belukar. Ukurannya besar, tidak kurang 250 kg. Mungkin 2 kali lebih besar dibanding babi-babi sebelumnya yang kami tembak. Tingginya seperti anak sapi. Taringnya berkilauan tertimpa lampu senter. 4 babi itu mengendus buas. Tidak lari seperti yang lain. Babi-babi itu maju menyongsong kami. Itulah yang membuat anjing pemburu berhenti. Habisi babi-babi itu! Tauke muda berteriak, tidak peduli. Senapan menyalak, memuntahkan peluru. Astaga, 4 babi itu melompat gesit, menghindar sekaligus mulai menyerang rombongan. Cepat dan buas. Satu babi berhasil menyeruduk salah satu pemuda talang. Hasilnya malang sekali. Pemuda itu terpental, tombak di tangannya terlepas. Aku tidak pernah tahu jika babi bisa sebuas ini. Babi-babi ini jelas bukan babi biasa. Kami sudah masuk ke teritori ring pertama hewan ini. Mungkin 4 babi ini adalah penjantan paling besar yang melindungi kawanan. Atau mungkin pula babi-babi ini adalah penjaga jantung rimba. Apapun itu, 4 babi ini terlihat marah. Senapan kembali menyalak. Gerakan 4 babi terhenti sedetik untuk kemudian menyeruduk lebih ganas. Dalam perkelahian jarak dekat, senapan-senapan percuma. 2 tembakan pemburu meleset. Hanya tembakan toke muda yang kena, tepat di kepala. 1 ekor babi terbanting. 2 pemuda talang menghunuskan tombak menyambut isinya. Aku sejak tadi sudah menggenggam erat tombakku, tidak tahan ingin melompat ke depan. 3 babi jantan menjuruduk kencang. 2 tombak yang tertancap di tubuhnya patah. 2 pemuda talang terserat kemudian terbanting jatuh. Tombak tidak menahan lajunya. Seekor babi bahkan mendengus buas, masih dengan potongan tombak di tubuh. Lompat menerkam, mencabik lengan salah satu pemburu. Taringnya yang tajam bersimbah darah. Terdengar suara ngeri dari pemburu itu. Tubuhnya tertindih. Babi itu lebih besar dibanding pemburu. Suara letusan kembali terdengar. Ya, tembakan Tauke muda menghentikan gerakan babi sebelum monyongnya berhasil memutus lengan pemburu. Jitu di kepalanya. Melihat 2 babi lain tumbang, 2 babi tersisa menguik ganas, menyeruduk apa saja yang ada di depan, membuat dahan pohon patah. Pemburu terakhir terjatuh, tersangkut patahan kayu, senapannya terlepas. Seekor babi terluka langsung mengejarnya. Aku kali ini sudah tidak tahan, aku memutuskan untuk lompat ke depan. Tubuhku berlutut di dasar hutan. Sebelum babi itu mencekam wajah pemburu, tanganku bergerak mantap dan cepat. Tongkatku berhasil menusuk moncongnya, tembus hingga ke belakang. Babi itu langsung tewas seketika. Tubuhnya terbanting. Aku melepaskan tombak agar tidak ikut terpelanting. Sementara di sebelahku, babi yang lain lompat ke arah Tauke muda. Sebelum Tauke sempat mengisi peluru, aku mengeluh. Tauke dalam posisi bahaya. Tidak ada yang bisa menolongnya, tapi sebelum babi itu berhasil menyeruduk Tauke, anjing kami lebih dulu menerkamnya. Babi besar menggerung marah, gerakannya terhenti. Dia menyeruduk anjing itu terpental 2 meter, seperti melempar boneka. Dalam sekejap, babi itu kembali lompat ke arah Tauke. Tapi kali ini, Tauke muda lebih siap. Serangan anjing memberinya waktu yang sangat berharga. Senapannya telah terisi. Dia menarik pelatuk, terdengar letusan kencang. Peluru mengenai pelipis. Babi itu tersungkur 1 meter dari Tauke muda. Gerakan melompatnya terhenti. Jatuh berdebam di dasar hutan. Babi terakhir berhasil dikalahkan. Hujan deras membuat darah mengalir kemana-mana. Lampu senter yang dikenakan pemburu padam sejak tadi.
Hanya sesekali cahaya petir menunjukkan bekas pertempuran. Semak belukar tercerabut, batang dan dahan kayu patah. Aku tersengal, mencabut tombakku dari kepala babi. Tauke muda beranjak berdiri. Dia tidak apa-apa. Segera mengisi senapannya, berjaga-jaga jika babi-babi ini bangkit kembali. Babi sialan! Tauke muda menengus, menendang salah satu di antaranya. Tauke muda menoleh padaku. Kau baik-baik saja, bujang? Aku mengangguk. Nafasku sudah kembali normal. Tauke muda segera memeriksa dua anak buahnya. Dua pemburu itu bisa beranjak duduk dengan lengan dan betis terluka parah. Yang mengenaskan pemuda Talang, salah satu dari mereka entah pingsan atau meninggal. Dua pemuda Talang lain berusaha mengurusnya dengan kondisi badan yang juga tidak lebih baik. Aku belum pernah melihat babi sebesar ini. Tauke muda menginjak badan babi yang tergeletak mati. Mereka pastilah pejantan paling besar. Aku menyeka dahi, pelukku bercampur air hujan. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami tidak bisa melanjutkan perburuan. Rombongan kami justru butuh pertolongan segera. Tauke muda meraih ransel yang terserak, mengeluarkan pistol suar, menembakkannya ke langit-langit hutan. Selarik cahaya melesat tinggi melewati dahan-dahan pohon, kemudian meledak di atas sana, membuat terang, seperti letusan kembang api. Siapapun yang mendongak ke atas lereng pastilah melihat kilau cahaya. Yang lain akan menemukan kita. Jangan cemas, bujang. Tauke kembali mengisi pistol suar. Aku mengangguk. Aku belum pernah melihat alat itu. Tapi aku tahu itu sepertinya sebagai penanda untuk memberitahu rombongan lain jika kami butuh bantuan segera. Hanya saja, masalah serius kami bukanlah 4 babi jantan ini, atau bantuan medis untuk 2 pemburu dan pemuda Talang. Entah apa sebabnya, 1 menit berlalu. Saat Tauke muda bersiap menembakkan suar untuk kedua kalinya, tiba-tiba derik serangga terhenti. Hutan mendadak hening. Hewan-hewan seolah menyingkir, hanya menyisakan suara hujan lebat. Instingku segera memberitahu ada sesuatu, bahaya yang sangat mengerikan. Aku mencengkram erat tombakku. Tauke muda menoleh. Dia meletakkan pistol suar, mengambil senapannya. Langit-langit hutan terasa pengap oleh suasana tegang. 2 pemburu bersandar di pohon, saling tatap. Baju mereka basah oleh darah. 2 pemuda Talang masih terduduk di sudut satunya, menarik tubuh rekannya yang sudah siuman bersandar. Saat itulah, saat kami bertanya-tanya apa yang terjadi, dari balik belukar rimba muncullah seekor babi jantan yang berukuran raksasa. Beratnya tidak kurang lebih dari 500 kg. Tubuhnya 2 kali lebih besar dibanding 4 babi jantan yang sebelumnya. Tingginya hampir setengah seekor sapi dewasa. Babi itu tidak menguik atau mengendus, tapi menggerung seperti seekor serigala buas. Matanya merah saat ditimpa cahaya petir. Taringnya panjang, bulunya berdiri seperti surai harimau. Tauke muda menelan ludah, senapannya terangkat, bersiap. Nafasku tersengal. Aku berdiri membeku di samping Tauke muda. Aku tidak pernah membayangkan ada babi sebesar ini di rimba Sumatera, dan hewan itu sedang menatap kami buas. Inilah babi terbesar di hutan lereng Bukit Barisan, pemimpin seluruh kawanan. Kami persis berada di jantung teritori kekuasaannya. Suasana semakin tegang. Hanya soal waktu babi ini akan menyerang. Salah satu pemburu sudah terkecing-kencing karena takut. Pemuda Talang gemetar, mencengkram baju. Anjing kami meringkuk ketakutan. Aku belum pernah menatap hewan semengerikan ini. Tauke muda menahan nafas, menunggu. Persis seperti menyambar sekali lagi, babi besar itu akhirnya melompat ke depan menyeruduk. Tauke muda segera menarik pelatuk senapan. Suara meletus terdengar. Dah! Sial, babi itu bergerak menghindar dengan mudah, membuat peluru mengenai udara kosong. Dan sebelum sempat menyadarinya, tubuh Tauke muda di sebelahku sudah terpental 2 meter. Babi itu mengerung, menghentikan gerakannya, seperti menghina Tauke muda yang begitu mudah ia kalahkan.
kemudian bergerak perlahan di depanku. Aku bisa mencium bau busuk tubuhnya dari jarak 2 meter. Juga melihat meloncongnya yang dipenuhi lendir. Babi itu kembali mengambil posisi menyerang di tengah medan pertempuran. Gerakannya terhenti, menatapku dengan mata merahnya. Aku menggigit bibir. Aku benar-benar sudah melupakan pesan mama. Malam itu, di tengah hujan deras, di tengah rimba lebat lereng Bukit Barisan, hanya aku yang tersisa dan masih sehat berdiri. Menghalangi pimpinan kawanan babi menghabisi semuanya. Aku mencengkram tombak pemberian bapak, berdiri dengan kaki kokoh, menatap ke depan, bersitatap dengan monster mengerikan itu. Aku tidak punya pilihan, lari sia-sia. Gerakan babi ini cepat sekali. Aku juga tidak akan meninggalkan begitu saja yang lain dalam keadaan terluka. Maka, jika aku harus mati, aku akan memberikan perlawanan terbaik. Malam itu, usiaku memang baru 15, tapi fisikku tinggi besar seperti seorang pemuda. Usiaku memang masih anak-anak, tapi di darahku mengalir pekat keturunan seorang jagal paling masyhur seluruh pulau Sumatera. Bapakku memang belum bercerita, tapi besok lusa aku akhirnya tahu legenda hebat itu. Adalah kakekku jagal masyhur itu. Bisikan nama kakekku satu kali dilepau tuak, maka satu kota akan memadamkan lampu karena gentar. Sebutkan nama kakekku satu kali di balai bambu, maka satu kota bergegas mengunci jendela dan pintu, meringkuk takut di dalam kamar. Malam itu, dadaku telah terbelah, rasa takut telah dikeluarkan dari sana. Aku tidak takut, aku bersiap melakukan pertarungan hebat yang akan dikenang. Hari saat aku menyadari warisan leluhurku akan menakjubkan, bahwa aku tidak mengenal lagi definisi rasa takut. Itulah tadi pembacaan novel Pulang karya Terelie, bab 1 dengan judul Si Babi Hutan. Terelie memang keren ya, di bab awal aja kita sebagai pembaca dibawa ke situasi menegangkan yang ngebuat gak sabar untuk membaca halaman selanjutnya atau bab selanjutnya. Tapi gimana? Semoga teman dengar yang mendengarkan suka ya dengan pembacaan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman dengar suka dengan pembacaan ini. Tenang, bab selanjutnya akan semakin keren cerita ini. Jadi, nantikan saja. Oke, itu saja untuk hari ini. Aku Ilham Hadi dan bye-bye.